Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Jago Matematika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Buat teman-teman yang belum menonton bagian pertama, teman-teman bisa klik di pojok kanan atas di sini. Teman-teman bisa klik untuk menonton video sebelumnya atau part 1. Jadi ini part 2 ya teman-teman. Operasi hitung bilangan pecahan yang ketiga adalah perkalian pecahan. Perkalian pecahan terbagi menjadi dua, yaitu perkalian pecahan dengan bilangan asli dan perkalian pecahan antar bilangan pecahan. Maka kita bahas perkalian pecahan dengan bilangan asli terlebih dahulu. Seperti ini rumusnya. N ini bilangan asli ya, N dikali A per B, jadi pecahan. Perkalian pecahan dengan bilangan asli. Ini N bilangan asli, A per B ini pecahan. Maka di sini rumusnya N dikali A, atau bilangan asli dikali pembilangnya A. N dikali A per B, penyebutnya tetap B. Dan teman-teman harus ingat, jika perkalian positif dengan positif hasilnya positif, jika pengurangan kali pengurangan hasilnya positif, intinya simbolnya sama maka hasilnya positif. Dan teman-teman harus ingat, positif dikalikan negatif hasilnya negatif, dan negatif kali positif hasilnya negatif. Atau simbolnya berbeda maka hasilnya harus negatif. Contohnya seperti ini teman-teman. 2 dikali 1 per 4, maka di sini langsung kalikan bilangan asli dengan pembilangnya. 2 dikali 1 per 4. 2 kali 1 hasilnya 2, penyebutnya tetap 4. 2 per 4 jika disederhanakan menjadi 1 per 2. Karena 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Harus sama dibaginya. Contoh lagi misalkan yang negatif. Misal, negatif 3 dikalikan 2 per 5. Maka negatif 3 kalikan 2 menjadi pembilang, kemudian penyebutnya 5. Negatif 3 kali 2 hasilnya 6 per 5. Karena penyebutnya 5. Negatifnya di mana? Di sini ya teman-teman. Negatif 6 per 5. Karena di sini perkalian antara negatif dengan positif, hasilnya negatif. Kalau di sini perkalian positif dengan positif, maka hasilnya positif. Gitu teman-teman. Sekarang kita contohkan perkalian antar bilangan pecahan. Rumusnya seperti ini. Jika A per P dikalikan B per Q, maka di sini caranya mudah ya. A dikali B per P dikali Q. Jadi pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Simpel kan teman-teman? Jadi contohnya langsung. Misalkan 3 per 2 dikalikan 4 per 3. Maka kita langsung kalikan 2 kali 3, pembilang dengan pembilang 3 kali 4. Hasilnya 4 kali 3, 12. Dan 2 kali 3 hasilnya 6. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Misalkan negatif. Negatif 2 per 3 dikalikan positif 1 per 3. Maka di sini 3 kali 3 sebagai penyebut dan pembilangnya minus 2 dikalikan 1. Minus 2 dikalikan 1 hasilnya minus 2, kemudian 3 kali 3 hasilnya 9. Maka jawabannya minus 2 per 9. Kita lanjut pada pembagian pecahan. Karena perkalian sudah kita bahas, sekarang kita bahas pembagian pecahan. Pembagian pecahan dengan bilangan asli pertama ya. Jadi pembagian pecahan dengan bilangan asli, seperti pada perkalian, rumusnya seperti ini. A per B dibagi N sama dengan A per B dikali 1 per N. Agak rumit ya rumusnya untuk pembagian. Jadi N ini sebenarnya, bilangan asli ini sebenarnya memiliki penyebut 1. Akan tetapi, jika penyebut 1 itu tidak perlu ditulis. Tapi sebenarnya, aslinya itu ada penyebutnya yaitu 1. Karena ini pembagian, rumus pembagian pecahan itu, yang pembagi, ini kan pembagi, A per B ini yang dibagi, kemudian N ini pembagi. Pembaginya itu ditukar antara pembilang dan penyebut. Seperti ini. 1 yang aslinya penyebut menjadi pembilang, dan N yang aslinya pembilang menjadi penyebut. Jadi ditukar untuk menjadi perkalian seperti ini. Contohnya 3 per 2 dibagi 2. Maka di sini 3 per 2 dikalikan 1 per 2. Karena ini sebenarnya penyebutnya ada 1 ya, kemudian ditukar. Maka di sini 3 kali 1 per 2 kali 2. Hasilnya 3 per 4. Contoh lagi misalkan bilangan aslinya di depan. Misalnya 3 dibagi 2 per 3. Maka di sini kita kalikan, karena ini sebenarnya ada penyebutnya 1, maka kita tulis saja 3 per 1 dikalikan 3 per 2. Nah, hasilnya 3 kali 3, 9, dan 2 kali 1 hasilnya 2. Mudah kan teman-teman? Sekarang pembagian antar bilangan pecahan. Rumusnya seperti ini. A per P dibagi B per Q, hasilnya A per P dikalikan Q per B. Dibalik ya ini teman-teman, yang penyebut dan pembilangnya angka kedua ini. Yang aslinya B, pembilang menjadi penyebut B-nya, kemudian Q, yang aslinya penyebut menjadi pembilang, yaitu Q. Contohnya, 4 per 3 dibagi 2 per 5. Maka di sini
kita tulis 4/3, kemudian simbolnya menjadi kali, akan tetapi di sini yang 2/5 ini pembilang dan penyebutnya ditukar, 5 menjadi di atas, 2 menjadi di bawah. Kemudian dikalikan, 4 dikali 5 hasilnya 20, dan 3 dibagi 2 hasilnya 6. Dan ini bisa disederhanakan ya teman-teman, 20 dibagi 2 hasilnya 10, 6 dibagi 2 hasilnya 3, maka jawabannya 10/3 ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kita akan membahas cara mencari nilai N pada operasi pecahan. Kita contohkan pada operasi penjumlahan pecahan ya, contohnya seperti ini. Soalnya ya, 1/3 ditambah N hasilnya 3/2. Maka di sini N harus disendirikan ya teman-teman, N harus disendirikan. N karena ini positif maka kita hilangkan positifnya N. Kemudian 1/3 ini pindah ruas. Karena pindah ruas menjadi pengurangan. 3/2 tetap di sebelah kanan sama dengan, kemudian ditambah negatif 1/3 karena tadi positif awalnya pindah menjadi negatif, sehingga karena di sini penyebutnya berbeda maka kita gunakan rumus pengurangan dengan penyebut berbeda. 3 kali 2 penyebut dikalikan, kemudian pembilang dan penyebut yang berseberangan dikalikan. 3 kali 3 dikurangi 2 kali 1, maka hasilnya 3 kali 3 9, 2 kali 1 hasilnya 2, kemudian penyebutnya hasilnya 6, 9 kurangi 2 hasilnya 7, dan penyebutnya 6, maka nilainya N itu 7/6. Jadi ya teman-teman, kemudian kita pindah yang pengurangan, contohnya seperti ini. Jika 2/5 dikurangi N hasilnya 1/3, maka di sini caranya N harus positif. Kita tulis N. Kenapa N nya positif? N nya pindah di sini, pindah ruas menjadi positif, kemudian 1/3 nya pindah ruas juga. Jadi N sama dengan, aslinya N nya di belah kanan sama dengan, berarti ini seolah-olah dibalik, N nya di sebelah kiri, kemudian 2/5 kita tulis di sini, dan 1/3 karena pindah ruas menjadi negatif 1/3. Gini ya teman-teman, mungkin ada agak rumit, jadi saya ulangi, negatif N ini pindah ruas agar menjadi N, maka N positif sama dengan, jadi bacanya kebalik, jadi ini sebenarnya 1/3 ini pindah ke ruas kiri menjadi negatif, dan N sebenarnya di sini. Akan tapi kita tulis dalam urutan terbalik, jadi dari kanan N, kemudian sama dengan, kemudian sebenarnya negatif 1/3, tapi karena ada yang positif, maka kita tulis yang positif terlebih dahulu, yaitu 2/5, kemudian negatif 1/3 kita tulis setelahnya. Kemudian kita gunakan rumus pengurangan seperti ini. 5 kali 3, kemudian 2 kali 3 dikurangi 5 kali 1. Maka di sini 3 kali 2 6 dikurangi 5 kali 1 5, dan penyebutnya 15. 6 kurangi 5 hasilnya 1, dan penyebutnya 15. Jadi nilai N dari soal ini yaitu 1/15. Kemudian kita pindah ke perkalian, contohnya seperti ini. N dikalikan dengan 2/3 hasilnya 8/6. Nah, maka di sini N itu berapa? Caranya teman-teman, N disendirikan dalam satu ruas, entah ruas kanan atau ruas kiri. Ruas itu sebelah kanan sama dengan atau sebelah kiri ya, itu namanya ruas. Maka di sini N di sebelah kiri atau ruas kiri dari sama dengan. Kemudian 2/3 ini pindah ruas menjadi bagi. Kenapa enggak positif atau negatif? Karena jika ini simbolnya perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Jika ini simbolnya pembagian, pindah ruas, maka simbolnya menjadi perkalian. Jadi 8/6 dibagi 2/3. Karena pembagian, maka kita gunakan rumus pembagian. N sama dengan 8/6 dikalikan dibalik pembilang dan penyebutnya 3/2. 8 kali 3 hasilnya 24, dan 6 kali 2 hasilnya 12. Ini bisa disederhanakan ya teman-teman. 24 dibagi 12 hasilnya 2, dan 12 dibagi 12 hasilnya 1. Maka nilai N itu 2/1. Gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya 8/6 ini nilainya senilai dengan 4/3 ya. Ini senilai. 8/6 itu 4/3. Kemudian kita pindah ke pembagian. Contohnya 2/3 dibagi N hasilnya 4/3. Maka di sini kita harus menjadikan N simbolnya kali, perkalian. Karena ini simbolnya bagi, maka N ini pindah ke kanan dan 4/3 pindah ke kiri. N menjadi simbol kali. Tapi tidak usah ditulis ya. Jadi N sama dengan, penjelasan kita tulis bawah sini ya. Jadi N 2/3, karena 4/3 ini pembagian, maka kita tulis di pecahan yang kedua 4/3. Maka di sini N sama dengan 2/3 menjadi perkalian,
tapi dibalik 3/4. 2 kali 3 hasilnya 6, dan 3 kali 4 hasilnya 12. Kita sederhanakan, 6 dibagi 6 hasilnya 1, dan 12 dibagi 6 hasilnya 2. Maka jawaban N di sini adalah 1/2. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya cara mencari nilai N pada operasi pecahan, teman harus ingat, jika positif, pindah ruas menjadi negatif. Jika negatif, pindah ruas menjadi positif. Untuk mencari nilai N, simbol N itu harus positif. Jika perkalian dan pembagian, maka perkalian pindah ruas menjadi pembagian, dan pembagian pindah ruas menjadi perkalian. Jadi ada dua kelompok ya teman-teman, penjumlahan dan pengurangan. Itu kelompok pertama, dan kelompok kedua perkalian dan pembagian. Tidak bisa bercampur. Misalkan penjumlahan di ruas kiri, pindah ruas ke kanan menjadi perkalian. Nggak bisa, karena itu beda kelompok. Intinya kalau beda kelompok nggak bisa berubah. Jadi perubahannya itu dalam satu kelompok. Perkalian dengan pembagian, penjumlahan dengan pengurangan. Jadi kalau perkalian pembagian, N-nya itu harus perkalian simbolnya, nggak bisa pembagian. Jadi simbolnya harus perkalian. Jadi jika dimisalkan, positif itu seperti kali dan negatif itu seperti bagi. Gitu ya teman-teman yang bisa saya bahas pada video kali ini. Jika video ini bermanfaat, berikan like untuk video ini dan share ke teman-teman kalian juga. Jika ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar dan kita diskusikan di sana. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan teman-teman juga bisa koreksi. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.